warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Jami Iraparsada MJK yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga senantiasa juga diberi barokah, rahmat, hidayah bagi kita semua. Amin. Pagi ini Bapak Ibu kabarnya sehat, sehat jasmani rohani. Pengajian biasanya pun kita jam kali jam apa? 1 jam lagi. Untuk sadang dangu ikan boten kita saged sinau lajeng dipun awalaken. Menika tanggal pinten Agustus Mas? 12 Agustus. Oh 13 Agustus. Ini bulan yang penuh dengan kesibukan. Lomba-lomba jalan sehat memperingati 17 Agustus tahun tanggal bulan di mana 1945 negeri kita ini menyatakan diri merdeka. Jadi bukan diberi hadiah kemerdekaan tapi menyatakan diri merdeka. Ini sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai saking besarnya itu para founding father itu. Founding father itu yang berdiri negeri ini itu menuangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tasnya sampai apa nih? Zaman SD, SMP, kula niku nggih soto bagian maca maos pembukaan UDI upacara pemilihan. Nah ini napa saat ini ampun lagi mboten napa. Terus kula menika patut bersyukur pilih bisa merasakan kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, mereka sampai mau sejarah Indonesia itu dijajah tidak tahu Bapak Ibu 3 sahabat dan sangat ya. Neng minggu saja nih propaganda ini pun tiang-tiang itu. Pilih menawi menurut sami gatosaken ya. Indonesia menika pertama kali Barat Eropa itu datang di Malaka. Malaka itu di Malaysia tahun 1511-an. Itu Portugis. Di tahun yang sama atau 1912 mangkeh Demak, itu masih di masa Demak. Melalui Pangeran Fatih Yunus. Ini Jawi bilang itu Fatih Yunus. Itu bahasa. Nah ini saja Fatih Yunus. Cara
bojone Fatimulus niku mengirim pasukan untuk merangi Portugis. Itu tahun 1500-an, 1512-an, 13-an. Tapi qadarullah Pangeran Fatimulus niku awal. Gara-garanya sebenarnya sempat mengepung daerah Malaka. Portugis itu hampir menang, hanya ternyata ada bantuan dari pasukan Portugis yang ada di Ambon, di Maluku, datang menyerang dari belakang, sehingga Pangeran Fatimulus ini termasuk yang terluka dalam peperangan dan pulang ke Demak dalam kondisi terluka dan akhirnya meninggal. Sama sekalian, itu awal mula kesadaran kaum muslimin di masa itu bahwa datangnya pasukan atau orang-orang barat itu mesti akan merugikan negeri ini. Yang punya kesadaran itu ya kaum muslimin. Sementara non muslim saat itu malah justru bekerja sama. Non muslim yang saat itu yang ada ya non muslim itu Hindu, Buddha dan seterusnya. Kristen Nasrani jaringan ada. Di masa itu kan Kristen Nasrani belum ada, karena kan memang Nasrani itu yang bawa, yang penjajah itu dibawa ke Indonesia. Jamaah sekalian, niki sebagai prolog kula sami ngaos wonten ing kesempatan menika bilih sejak saat itu silih berganti pemimpin-pemimpin muslimin, kaum muslimin wonten ing Indonesia menika melawan kaum penjajah. Nanti Fatimulus, kemudian nanti Fatimulus ini sering disebut nama Pangeran Sabrang Lor. Nanti nyabrang saking Demak, Laut Jawa, menyerang ke Malaka, Pangeran Sabrang Lor. Mungkin Ratu Kalinyamat itu juga mengirim ratusan kapal perang untuk menyerang penjajah yang ada waktu itu juga masih di daerah Malaka. Langsung mungkin diterus ke Fatahillah ya. Fatahillah atau apa ini? Faletehan biasanya. Itu yang membebaskan Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa niku terus dipun paringi nami dening Fatahillah menika Fathah Mubina. Fathah Mubina ini kemenangan yang gila-gila yang nyata karena berhasil mengalahkan penjajah yang menguasai Sunda Kelapa saat itu. Fathah Mubina ini kalau dijawakan niku Jayakarta. Jayakarta saat ini terus Jakarta. Terus pakai dari berbagai daerah perlawanan terhadap penjajah. Sak jatosipun menawi perkataan Indonesia dijajah Belanda atau VOC itu 350 tahun itu boten pas. Amargi perlawanan terus. Jadi justru yang pas itu Indonesia melawan penjajah, berjuang berjihad melawan penjajah mereka selama 350 tahun. Terus berjuangnya dijajah itu kan pun boten enten daya kekuatan sama sekali. Kados contoh mawon menika yang sering dicontohkan itu seperti Amerika. Amerika itu sadari pun kulit putih datang itu masyarakat itu kan masyarakat disebut masyarakat Indian. Indian itu sing sakniki pun jarang sekali. Dulu sekitar tahun kedatangan Columbus waktu itu ada sekitar 30-50 juta Indian. Sekarang kurang lebih tinggal ratusan ribu dan itu pun dikonservasi. Termasuk nanti dan penduduknya berganti. Yang dulu India itu kulit hitam, saat ini kan Amerika hampir semuanya kulit putih. Itu tidak ada daya, tidak kekuatan untuk melawan, sehingga dijajah betul habis. Kalian tahu Australia itu dia aborigin aslinya. Kemudian datang orang Barat menjajah di situ, yang orang aboriginnya habis. Habis itu artinya ya banyak dimatikan kan gitu ya, karena penjajahan banyak yang habis dan
Sekarang tinggal tersisa sekitar 50-an ribu dikonservasi seperti satwa, ya, marga satwa. Tapi alhamdulillah Indonesia itu Jakartanya dijajah 350 tahun, penduduknya sekarang ini masih hampir 270 juta. Bahasanya tetap di Jawa, Indonesia, macam-macam bahasanya. Antara Amerika kan gantos bahasa Inggris, Australia gantos bahasa Inggris. Kalau bahasa mereka bersyukur ini pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan, para pejuang, para mujahid, ya, baik itu dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin, ya, raja-raja atau sultan-sultan di Indonesia, hingga terakhir itu perlawanan yang sangat mengguncang Belanda adalah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ini kalau para sejarawan, inilah yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Itu Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Nah, kemarin nih 1825 sampai 1830. Niku perlawanan yang oleh Pangeran Diponegoro selama 5 tahun itu merugikan Belanda sangat banyak. Bahkan biaya perayaan sampai 20 juta gulden saat itu. Kalau jadi Belanda itu penghasilannya per tahun dari semua jajahannya itu hanya 2 juta gulden. Berarti kalau habis 20 juta gulden berarti penghasilan selama 20 tahun itu habis untuk membiayai perang Belanda. Akibatnya apa? Akibatnya Belanda itu mengirim satu jenderal, ya, gubernur jenderal di sini yang nanti melakukan evaluasi bagaimana mengoptimalkan penghasilan. Muncullah tanam paksa. Tanam paksa ini akibat dari tadi perang dengan Diponegoro ini menjadikan Belanda kaya raya. Oposisi di sana, politik itu curiga ini kok. Londo itu negeri itu Sugih ini siapa melakukan penelitian, datang salah satu Indonesia, ternyata ada tanam paksa yang rakyatnya miskin sementara mereka kaya. Akhirnya mereka mengusulkan namanya politik etis. Nanti yang belajar sejarah politik etis, salah satu hasilnya adalah mendirikan sekolah-sekolah Belanda di Indonesia, sehingga para bangsawan-bangsa itu bisa sekolah. Hasilnya nanti adalah ya itu para pemimpin pergerakan Indonesia. Ada Sutomo, ada nanti Haji Agus Salim, ada Cokro Aminoto, ada Soekarno, dan seterusnya. Itu hasil dari sekolah-sekolah yang didirikan itu, yang nanti memicu pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga itu bulannya itu diawali dari perang Diponegoro. Ini cerita sejarah. Monggo kula sampeyan nggih sinau sejarah. Sejarah itu penting. Nanti yang membatosakan sejarah negerinya, maka kalau pengetahuan sejarah kuat itu akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, maka dia akan bisa berkarya untuk masa depannya. Sejarah itu dari bahasa Arab sajaroh, itu pohon. Pohon itu maksudnya adalah dia akarnya kuat, kemudian batangnya, ya, pohonnya itu juga menghasilkan batang pohon yang kuat, menghasilkan daun dan buah yang di masa depan yang lebih baik, yang rindang, yang lebih baik. Itu biasanya pun sejarah kuat, pengetahuan sejarah kuat, dan dia bangga menjadi bangsa sendiri, dari dirinya sendiri, dari negerinya sendiri, itu biasanya akan kuat di dalam membangun negeri. Dan terus kesimpulannya, negeri kita ini bukan dijajah selama 350 tahun, tetapi berjihad melawan penjajah selama 350 tahun. Jadi harus dirubah. Narasi ini gue cerita bagaimana dijajah, akan kita ini akan ada apa istilahnya, merasa rendah diri, dijajah 350 tahun rendah diri, tak berjuang. Hingga tahun 1945 menurut Samuneko dimerdekakan oleh Allah, yang menyatakan diri kemerdekaannya. Dan betul para founding father pendiri negeri ini
mengatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu alinea ketiga itu ada perkataan begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Betul, para founding father itu dibuka dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu sami merdeka saking penjajahan menika boten sanes amargi saking berkat rahmat Allah Ta'ala. Beberapa penjelasan para ustadz itu begini, kok dibuka ngoten nggih? Nah, kalau saking hubungan tadi cerita bahwa perjuangan kaum muslimin negeri ini dalam memerdekakan bangsa Nusantara itu sejak 1500-an sekian ya, Demak ya. Dan ini ajibnya Islam datang ke Indonesia itu 100 tahun sebelum para penjajah datang ya. Maksudnya datang secara masif ya. Kalau kaum muslimin di Indonesia mulai mengenal dan seterusnya itu sudah sejak abad ke-7 ya, di masa Sriwijaya itu sudah ada komunitas kaum muslimin di Palembang ya, di Sriwijaya itu. Bahkan salah satu raja dari Sriwijaya, Sri Indrawarman itu juga sudah berkorespondensi mengirim surat ke Khalifah Muawiyah. Jadi di masa Muawiyah radhiyallahu anhu itu sudah ada korespondensi antara Raja Sriwijaya dengan Khalifah. Diteruskan dengan korespondensi itu surat menyurat antara Sri Indrawarman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu suratnya masih tersimpan di Museum Oxford di Inggris sana. Sehingga jika diteliti ini adalah surat dari Raja Indrawarman, Sri Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk akan mengirimkan muallim, pengajar agama ke Sriwijaya. Orang katanya Sri Indrawarman ini masuk Islam, Raja Sriwijaya. Cuman dikudeta oleh ya, waktu itu bawahannya yang beragama Buddha Mahayana yang kita kalau belajar sejarah namanya Wangsa Sailendra, itu yang mengkudeta Sri Indrawarman, dan Wangsa Sailendra juga yang menguasai Mataram Hindu di sini yang nanti mendirikan Borobudur. Itu sudah di masa ini. Itu mulai belajar sejarah. Nah, sejak kan penjajah barat itu datang di Indonesia tahun 1511-an. Nah, pertama kali dakwah masih di Jawa terutama itu 1402 dengan datangnya Maulana Malik Ibrahim, itu sekitar 1402. Itu di masa Majapahit. Masa Majapahit yang waktu itu ratunya itu adalah putri dari Hayam Wuruk. Namanya saya lupa. Terus pas perang Paregreg gitu. Paregreg ya, pas perang Paregreg itu perang saudara antara Wikramawardhana, ini mantunya Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi yang ada di Blambangan ya, Blambangan atau sekarang Banyuwangi. Perang saudara cukup lama, itu melemahkan Majapahit. Pas kebetulan datang Maulana Malik Ibrahim ini untuk berdakwah di Gresik, dan disusul oleh pendakwah seterusnya hingga di tahun 1478 ya, 478 ini ditandai dengan runtuhnya Majapahit. Runtuhnya Majapahit itu 478 masih karena apa? Karena ada kudeta dari patihnya sendiri
kepada Raja Brawijaya V. Kemudian patihnya dikudeta lagi oleh patih udara namanya, hingga nanti di masa patih udara ini Demak bisa menguasai Majapahit. Itu sekitar 1500-an. Jadi hancurnya Majapahit atau runtuhnya Majapahit bukan karena Islam, tetapi karena kudeta dari para bawahannya sendiri. Sehingga Raja Brawijaya itu harus melarikan diri ya, ke Gunung Lawu dan seterusnya. Nah ini saya ingin cerita di 1402 itu mulai dakwah masif di Jawa, di Jawa Timur, hingga dalam tempo kurang lebih ya tidak lebih dari 50-70 tahun yang masyarakat Jawa itu waktu itu masih kalau Majapahit itu agama resminya namanya Buddha Mahayana, itu campuran antara Buddha dan Hindu. Jadi kan prinsipnya Majapahit itu menggabungkan antara Buddha dan Hindu ya. Nah terus pas di masa setelah Brawijaya itu pengen menggabungkan juga sinkretisme, menggabungkan agama Islam, Buddha dan Hindu menjadi agama negara. Cuma kan ada perlawanan dari para pejabat-pejabat Muslim yang tidak mau adanya sinkretisme, mencampur adukan antara agama. Ini kalau di Batak Tanah Jawa, kebijakan Majapahit itu namanya Kiai Condong Campur. Niku melawan keris Kiai Sabu Inten. Nah, mengke ingkang menang Kiai Sengkelan. Niku nek Batak Tanah Jawa. Niku semuanya metafora, perumpamaan. Pilih condong campur tadi berusaha menggabungkan, mencampurkan antara agama. Ya, kemudian Sabu Inten itu adalah para pemimpin adipati di pesisir yang mereka beragama Islam, melawan tidak mau. Kemudian yang menang adalah menangkan lagi Sengkelan, itu adalah sengkeling ati. Jadi rakyat sudah marah, rakyat sudah tidak lagi mau tunduk kepada pemimpinnya saat itu, sehingga mereka membantu Demak untuk bisa mengalahkan Prabu Udara ini, sehingga mengalahkan Majapahit. Kenapa dibantu? Karena Prabu Udara itu bukan keturunan Raja Majapahit asli, karena Brawijaya dan seterusnya itu. Sementara Raja Demak namanya Raden Fatah itu adalah putra dari Brawijaya V. Jadi mereka mendukung untuk akhirnya saat itu juga berbondong-bondong masyarakat Jawa itu masuk Islam, hingga alhamdulillah hari ini Bapak sami menika dipun paringi hidayah dari Allah tetap ngrungkepi agami Islam. Cobi bayangkan menawi pas kedatangan para penjajah barat itu, karena banyak Portugis disusul nanti Belanda, ada Inggris dan seterusnya itu yang menyadari potensi bahaya penjajah barat itu adalah kaum muslimin. Sementara yang non muslim satu justru menyambut dengan baik, bekerja sama dengan mereka. Sehingga yang punya kekuatan, punya keinginan untuk melawan kaum muslim, melawan penjajah itu ya kaum muslim. Hingga nanti tahun berganti tahun, hingga di tahun 1945 Allah Ta'ala memberikan kemerdekaan dumateng Pulau Bensani. Terus dikustuyo atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hingga hari ini Pulau Bensani tasih dipun paringi barokah lan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga Pulau Bensani tasih ngrungkepi agami Islam ini. Jamaah sekalian, ibu, bapak, sedaya para rawuh ingkang dipundhangeti dening Allah Ta'ala, rahmat Allah ingkang arupi Islam, iman menika sakjroning ingkang butuh nggih Pulau Bensani.
kula sami. Ya hidayah Islam iman menika ingkang betah kula sami. Allah SWT butuh. Sehingga menawi kula sami menika tasih dipun paringi iman lan Islam menika setunggalipun barokah dan rahmat hidayah ingkang ageng sangat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo kita jadi kanthi saestu. Wonten sedaya ayat ingkang kula waos ngajeng di surat Az-Zumar ayat 7. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidatis sudur. In takfur, jika kalian kufur, kafir, tidak mau ingkar, tidak mau beriman kepada Allah, maka fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menika maha kaya, tidak membutuhkan dari kalian. Allah niku mboten butuh dumateng kula sami sedaya. Mboten butuh iman, mboten butuh Islam kula sami. Jadi kalau semua manusia di muka bumi ini pun kufur kepada Allah, ya, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang butuh keimanan Islam itu kula sami sedaya. Sehingga kula sami bersyukur sejak pun pirang abad itu, pun gang sampeyan meh 6 abad gitu. 1400-an hingga sekarang ini kan berarti 650 tahun negeri ini, Jawa ini diberkahi dengan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ingkang butuh datang Islam keimanan itu perlu bisa. Wala yarda li ibadihi kufr, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Allah boten ridho, boten remen dateng manungsa ingkang nindaki kekufuran, boten beriman dateng Allah SWT. Wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridho syukur kalian tuh kepada kalian. Allah ridho kepada kalian dengan sebab rasa syukur. Syukur niku lawanipun kufur, tegesipun mau beriman kepada Allah, menerima keimanan Islam, lajeng taat kepada Allah lan Rasulipun, sehingga dadosaken menika Allah SWT badhe ridho dumateng kula panjenengan sami. Ibu-ibu, bapak sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang dadosaken kula sami dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala, menika raos syukur kula sami dhateng Allah. Syukur kula sami sampun dipun rahmati dening Allah melalui nenek moyang kula sami menika lebet Islam, masuk Islam, memeluk agama Islam, maka kita jaga. Bentuk syukur kula sami menika jagi Islam iki, Islam yang ada pada kita ini kita jaga, kita lestarikan hingga nanti anak cucu kita.
Bahkan sampai nanti pada hari kiamat jangan sampai Islam itu hilang dari tanah Jawa ini, dari negeri ini. Apa mungkin Mas? Nah, menurut kami sinau sejarah kali. Andalusia itu saat ini Spanyol, Portugis. Itu riyen Islam sampai tahun 1100-an. 800 tahun berarti sekitar 1400-an. Jadi Muslim dipimpin oleh kaum Muslim hingga nanti Cordoba gitu. Dan kota-kota semuanya gitu. Toledo dan sebagainya dulu adalah negeri Muslim. Tetapi karena boten menjaga Islam itu, tidak melaksanakan Islam itu dengan sebaik-baiknya, maka Islam itu bisa hilang dari tanah Andalusia. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin waktu itu di tahun sekitar 1400-an ya. Pemimpin kaum muslimin di Andalusia itu mulai meninggalkan Islam. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya dengan kekayaannya, menumpuk kekayaan dan berfoya-foya. Sehingga Allah mencabut Islam dari negeri Andalusia. Oleh karena itu monggo kita jaga negeri ini sebagai rasa syukur bahwa kami datang Allah SWT menjaga negeri ini supados Islam menika saged ditindaki kanthi saestu. Jaginipun pripun? Jaginipun masyarakat nindaki Islam kanthi saestu sebenar-benarnya sehingga menjadi masyarakat Islam yang saleh, masyarakat Islam yang baik. Nanti kalau masyarakatnya itu saleh, masyarakatnya baik, nanti akan muncul pemimpin dari masyarakat saleh ini, pemimpin yang baik juga. Karena ini meraih masyarakatnya kaum muslimin itu tidak memperbaiki diri, tidak menjadi saleh, nanti yang muncul juga pemimpin-pemimpin yang tidak saleh. Kalau di masyarakat itu biasa korupsi, nanti muncul pemimpin ini yang biasa korupsi. Pemimpin itu cermin masyarakat itu. Sehingga monggo kanthi raos syukur lawan sami datang Allah SWT melihat atau mendengar atau mempelajari tentang bagaimana Islam ini hadir di negeri ini, berkembang dan hingga hari ini masih tetap di sini, maka kita berusaha untuk menjaganya dengan cara apa? Menghidupkan Islam ini diamalkan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya yardhahu lakum. Allah menika ridho dumateng kula panjenengan sami. Menawi kula sami bersyukur kanthi nindaki agama menika kanthi saestu. Nek boten mangke saged mawon Allah itu murka dan menjadikan Islam itu bisa dicabut dari negeri. Alhamdulillah insyaallah. Niku di negeri Andalusia. Dulu ketika direbut kembali oleh Barat, oleh Eropa yang notabene-nya Nasrani ya, Isabella dan Ratu Isabella dan kalau tidak salah Fernando itu merebut kembali Andalusia dan saat itu dilakukan peraturan bagi yang mau tinggal di Andalusia, di Spanyol itu harus keluar dari agama Islam, harus berubah menjadi agama mereka, harus murtad, atau kalau tidak mereka harus keluar dari Andalusia. Sehingga nanti banyak yang keluar dari Andalusia dan berpindah ke Tunisia, Maroko. Kalau kita meresani saudara-saudara kita di Maroko, di Tunisia itu kok mereka prejengane beda dengan Afrika pada umumnya, karena mereka rata-rata masih keturunan dari Andalusia.
Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Ini secara masyarakat, secara sosial, secara negeri. Kalau seluruh negeri ini mau bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh para founding father kita bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu amalan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nanti Allah akan ridho dumateng kita sendiri. Di level individu piyambaknya kula panjenengan ugi mengatakan monggo kita kata-kata raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga lamun sami dipun ridhoi dening Allah, keluarga lamun sami dipun ridhoi dening Allah, dan masyarakat kecil dari RT, dari kelurahan, desa hingga nanti jadi negeri ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya menika syukur. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, ayat selanjutnya wala taziru waziratun wizra ukhra. Terus tidak menanggung seseorang itu beban dosa dari orang lain. Tegasnya masing-masing itu akan dituntut sesuai dengan amalan tindakan yang dia lakukan semasa di dunia. Nanggung diri. Nanti akan dituntut, akan diberi balasan dari Allah sesuai dengan apa yang dilakukan, yang diamalkan waktu di dunia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kecuali nanti ada namanya pahala jariyah, ada namanya dosa jariyah. Maksudnya apa? Nah, kalau sami amal kesainan, infak, sedekah, wakaf, datang kebaikan, dan ini terus bermanfaat hingga hari kiamat, ini pahalanya terus mengalir. Alhamdulillah, ini kita berada di Masjid NJK ini, di samping ada madrasah, ada PAUD dan sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk dari salah satu yang berkontribusi, yang berwakaf, yang bersedekah, infak untuk hadirnya tempat ini. Maka selama tempat ini nanti digunakan beramal untuk kebaikan, maka nanti Bapak Ibu akan merasakan, akan mendapatkan pahala jariah. Sebaliknya, kalau orang itu memberi contoh keburukan, ditiru oleh orang lain, maka dia juga mendapatkan dosa jariah. Makanya terus publik figur yang jadi perhatian di masyarakat, diikuti oleh masyarakat itu terus publik figur yang baik, sehingga nanti ketika ada yang meniru, ketika ada yang diikuti itu akan mendapatkan pahala, bukan malah dosa. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Rabb kalianlah, kepada Allah Ta'ala marji'ukum, tempat kembali kalian. Kalau bersami sedaya makin bagi wangsul dari Allah Ta'ala. Boten-boten kecuali, tidak terkecuali. Sanadyan presiden, sanadyan penguasa, raja, itu semuanya akan kembali kepada Allah. Yang berkuasa 32 tahun misalnya Pak Harto sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Yang berkuasa berapapun, yang berkuasa Fir'aun dan seterusnya, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Termasuk ulama sani, rakyat miskin mati, rakyat kaya mati, orang kaya mati, semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, monggo di kehidupan yang pertama, hidup itu 2 kali. Plato yang mengatakan hidup banyak sekali. Hidup 2 kali. Hidup sekarang di dunia dan hidup nanti di akhirat. Hidup 2 kali ini mau kita gunakan, karena hidup yang pertama itu akan menentukan kehidupan kedua kita di akhirat kelak.
Sehingga monggo menurut sami sedaya badhe wangsul dhateng Allah taala kita ginakaken wekdal menurut sami wonten alam dunya punika dipun ginakaken kanthi sae nindaki Islam, nindaki agami amal saleh lan sanesipun termasuk salah satu belajar ta'lim wa ta'allum punika salah satu amalan yang nanti akan menjadi mempermudah jalan menurut sami datang jannahipun Allah taala. Man salaka tariqan yaltami sufiri aiman sahallahu tariqan ila jannah. Jadi orang yang biasa mengaji itu mungkin gampil mboten suwani. Wangsul dhateng Allah niku nggih fayulan biukum bima kuntum ta'malun. Sakmangke badhe dipun khabaraken, badhe dipun critakaken menapa ingkang nuwun sami tindai wonten alam donya. Ketok nggih ten niku. Wonten setunggal hadis Rasul paling pandika pilih siapa yang mengambil tanah yang bukan haknya, maka nanti dia akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Jadi mungkin nek ten akhirat niku pas bangkit kok enten sing napa mikul tanah ngoten niku berarti tandane jaman ten alam dunya seneng jupuki siti ingkang bukan haknya. Para ulama memberi penjelasan soal ini nanti akan orang-orang itu akan membawa apa yang dulu dia ambil dan bukan haknya. Ketika sangat mungkin ketok banget yang itu semua akan terlihat di sana. Dikabarkan oleh Allah apa yang dilakukan di dunia. Wonten mrika mangke wonten tiang-tiang ingkang menjadi penuntut. Misalnya menurut sami seneng dolimi tiang sanes itu dituntut nggih dibales punika. Disuwun apa istilahnya itu balasan perlu kedolimannya di dunia. Ada saksi. Kan ada yang hisab ya, pengadilan di sana. Nanti ada yang menuntut, ada yang menjadi saksi. Oleh karena itu, mari kita perbanyak saksi-saksi kebaikan kita ini. Sehingga nanti di akhirat itu akan semakin banyak menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Tangan kita, kaki kita, kulit kita itu semua nanti akan bersaksi kepada Allah. Selama di dunia kita itu melakukan apa? Nanti tempat yang kita lakukan, tempat di mana kita beramal itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amalan kita pun akan menjadi saksi, menjadi syafaat. Salah satunya membaca Al-Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada memberi bantuan kepada orang yang ahli atau biasa bersahabat bersama dengan Al-Quran. Fa'inat biukum bima kuntum ta'malun. Jadi sedaya menapa ingkang dipun amalaken selama di dunia itu akan diberitakan, akan disampaikan, akan ditunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita beramal sedikit zarrah pun cuilik banget ini. Betul cilik, cuilik niku mangke ugi badhe dipun ketinggalan, diperlihatkan, ditunjukkan itu amal kebaikan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya orang yang beramal ya sebesar zarrah, sekecil apapun, cuilik banget, itu ugi akan diperlihatkan, ditunjukkan bisa. Fa'ila minkum bima kuntum ta'malun bagi saged mengelak sanajan nglakoni dhewe, sanajan boten wonten sing ngertos, sanajan menang ngapusi wonten alam donya. Niku nek tiyang niku men dikuasai antara murka, kuasai syahwat nafsu, tamat terhadap harta, juga terkadang nopo kemauan dipun lampahi supados apa? Supados saged menguasai duniawinya, harta dan sebagainya.
Ini beberapa kali diceritani oleh teman saudara gitu ya, bagaimana konflik dalam membagi warisan misalnya. Membagi warisan, ada satu saudara yang punya sifat pengen menguasai sehingga terjadi konflik mengambil hak orang lain. Alhamdulillah, bagi ulama sami jangan sejengkal pun, sejengkal sekilan pun, berapa senti bisa mengambil hak saudara-saudaranya. Itu tanggungannya yang berbagi. Betul ya, alhamdulillah. Sanatan memiliki tentunya menang, sanatan tentunya memiliki sertifikat. Sertifikat menunjukkan bahwa dia pemilik asal, pemilik yang sah, sah secara hukum dunia. Tapi ini mengambil hak orang lain, itu nanti urusannya doa atau akhirat, dituntut oleh Allah Taala, oleh orang-orang yang dizalimi. Mengenai sedang dizalimi waktu itu, sing nuntut kata. Maka perbanyak saksi kebaikan, persedikit saksi yang buruk, persedikit penuntut. Makanya Rasul itu paling mengajarkan, kalau kita memiliki sesuatu ya, sesuatu masalah dengan saudaranya, maka halalkan di dunia ini. Sebelum nanti datang di masa tidak ada dirham lagi, tidak ada dinar untuk membayar. Jadi sudah urusan dengan orang lain itu usahakan sudah halal, sudah saling ridho di dunia, supaya besok tidak menuntut di akhirat. Karena kalau di akhirat itu nggak bisa. Saat ini kita misalnya utang 10 hari, namanya utang pinjam itu harus dikembalikan. Kok malah ngelali, jadi orang ini ngelali, orang bayar, orang balik. Ini mungkin urusan akhirat. Akhirat jadi boleh sakit langsung ke 10 hari boleh sakit. Ini dituntut kebaikannya. Sampai dia utang orang balik itu, nah saya ini bayar. Nanti amal kebaikannya dipindahkan. Nek sing ngoten iku tiyang kathah pun belum bayang gitu, nek terus pemimpin RT mawon gitu. Nek seneng dolimi tonggo-tonggo niku, wis sak nuntut sak RT. Terus lurah, terus kepala desa kok boten amanah, ya. Seneng jupuki bondo, ya seneng menyunat-nyunat bantuan dan mengambil hak orang lain, mungkin sing nuntut sak desa. Dados bupati ini sing nuntut sak kabupaten, dados presiden ini nuntut sak negara. Alhamdulillah bisa dari. Maka kalau diamanai apapun, memimpin siapapun itu gunakan, sampaikan hak-haknya sehingga mungkin orang-orang ini menjadi saksi. Kalau jadi presiden yang saleh, yang baik, yang adil, nanti semua rakyatnya akan menjadi saksi kebaikan buat dia, bukan penuntut. Tapi sebaliknya, kalau jadi pemimpin itu pemimpin yang dolim, tidak amanah, suka macam-macam yang merugikan rakyatnya, rakyat yang tidak menjadi saksi kebaikan malah justru jadi penuntut yang akan memberatkan. Alhamdulillah musyaitan. Di akhir ayat ini ditutup innahu alimun bila disudur. Sebenarnya Allah Maha mengetahui terhadap isi hati kalian. Terus yang disembunyikan di dalam hati, niat apapun yang disifat dalam hati, Allah Maha mengetahui. Sehingga monggo kita bersihkan hati kita, kita usahakan supaya kita ini beramal dengan amal-amal kebaikan, tentunya didasari dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Niat sekecil apapun yang bersembunyi dalam hati semuanya tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa berikan taufik bimbingan kepada kita, sehingga satu, kita terhindar dari kekufuran. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kita nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, Allah membersihkan hati-hati kita, meluruskan niat-niat kita, mengikhlaskan niat-niat kita, dan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hati kita, sehingga kita kembali kepada Allah dengan membawa
qalbun salim, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih diridhoi Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Bunda, itu sudah 702 di HP saya. Ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang lebih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perjumpaan yang cukup singkat ini membawa kepada kita untuk menambah keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.